Mulut mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menangkap situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menangkap situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Kali untuk mempraktekkan ya jingle dan gerakan 7 jurus BKH. Oke, karena nggak lama waktunya, jadi nanti saya singkat saja untuk menjelaskan beberapa ilmu yang kemarin saya dapatkan dari pelatihan yang kemarin. Nah, kemarin itu saya di sana menginap jadi 4 hari untuk pelatihan untuk informasi atau ilmu tentang 7 jurus BKH itu ya Bapak semuanya. Dan tadi Bapak Ibu bergerak semuanya, ya. Yang pertama adalah tadi ya, kenali potensi, terus kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, menjaga konsistensi, terus apa? Menjaga koneksi, membangun kolaborasi, dan merestuasi. Itulah 7 jurus yang akan dipelajari di BIMTEK ya pas kemarin. Nah, selalu saja nanti saya akan memberikan sedikit saja dari masing-masing jurusnya. Yang pertama adalah coba kita bangun. Yang jurus pertama adalah kenali potensi. Jadi waktu itu ketika bimbingan di sana diberikan pengarahan bahwasanya sebagai guru. Jadi gini, BIMTEK ini tentunya tidak hanya untuk guru BK, tapi tujuannya adalah untuk semua guru. Supaya apa? Supaya bisa mengikutilah atau menjadi guru BK juga. Nah, ini adalah program kementerian juga yang berkaitan dengan TPPK, ya, kekerasan dalam pendidikan itu sudah terjadi di sana. Terus guru wali juga sama. Jadi nanti untuk 7 jurus BK ini bisa menjadi ilmu yang diterapkan ketika Bapak Ibu menjadi guru wali dan juga menjadi ini ya guru BK. Itu ya. Jadi memang tujuannya untuk semuanya menjadi guru BK. Oke, yang pertama adalah kemarin memang kita diberikan sebuah asesmen, coba asesmen untuk menggali kompetensi. Yang diberikan adalah kemarin untuk ujian tes tentang gaya belajar. Yang pertama itu, terus dan juga ujian tentang intelijensi, dan juga ada tes tentang pemahaman karir terus dari SMK. Itu dari
namanya reaseks gitu ya, singkatannya seperti itu. Nah dari tiga instrumen itu diharapkan nanti bisa membantu guru BK atau guru semua itu mengenal siswa lebih dalam lagi. Itu deh. Contoh yang sangat real adalah ketika ada tes kayak belajar, itu nanti bisa Bapak Ibu gunakan ketika pembelajaran. Supaya apa? Lebih mengenal. Kan ternyata kita pahami semua siswa punya potensi. Ada siswa yang senang atau bisa paham dengan cara melihat saja, atau mendengar saja, atau harus melakukan, atau kombinasi semuanya. Itu deh. Kita ada tesnya. Jadi nanti ketika sudah dites, analisis, bisa disimpulkan kira-kira untuk kelas TKR 1 bukunya adalah kinestetik misalnya. Sehingga apa? Ketika pembelajaran nanti biasanya akan ada prakteknya. Kalau sudah teori kok nggak bakal paham. Karena sebagian besar adalah memiliki belajar yang kinestetik harus ini yang mempraktekannya. Terus selanjutnya adalah tentang multipotensi, berarti ini ya dipahami juga bahwasanya semua orang, semua siswa itu tidak ada yang bodoh. Bahkan setiap manusia itu punya majmuk kecerdasannya, lebih dari 100. Gitu ya. Ada yang pintar di matematikanya, ada yang pintar verbalnya, bagaimana komunikasi, ada yang pintar tentang bagaimana orang itu berhubungan dengan orang lain, intrapersonal, ya, interpersonal dan sebagainya. Dan itu perlu kita pahami. Jadi jangan sampai nanti ketika kita melihat atau menemukan anak yang mungkin kurang bisa menghitung, jangan dijudge, ya. Kalau anak itu memang bodoh, dari soal hitung ya, sebenarnya boleh, ya. Karena apa sejatinya anak itu punya kelebihan yang paham, seperti itu. Yang selanjutnya adalah tentang tes RISEC, gitu ya. Jadi bukan RISEC, RIASEC. Itu ada kepanjangannya, gitu ya. RIASEC adalah realistik, investigatif, artistik, ya, enterprising, sosial dan konvensional. Itu nih. Jadi itu adalah sebuah tes yang nantinya akan memberikan gambaran kira-kira anak ini akan kerja di mana ketika lulus dari SMA. Oke, Bapak Ibu nih, kita lagi. Tadi yang pertama adalah tadi nih, untuk kenali potensi, yaitu menggunakan assessment. Itu nih, supaya nanti lebih dalam lagi untuk memahami setiap peserta di sekolah. Oke, Bu Mai, lanjut ke kedua boleh. Nah, yang kedua adalah kelola emosi. Kelola emosi. Nah, ini merupakan proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Itu Bapak Ibu. Nah, di jurus kedua ini, ia ditekankan adalah itu gambar pojokan. Ya, ada gambar otak di sana. Nah, ternyata emosi itu yang bisa mengenal diri kita sendiri. Ya, itu ada otak di sana. Ada pertama neokortex dan ada limbik dan reptil. Jadi ternyata manusia itu punya otak reptil, Bapak Ibu. Ya, yang biasanya kalau marah menjadi dinosaurus, yang keluar. Nah, kita praktekkan. Coba angkat tangannya coba, semuanya. Terus jempolnya dilipat ke dalam. Yang pakai 5 jari untuk menutup jempolnya. Itu ya. Jadi neokortex itu adalah otak yang biasanya logika dan bijaksana di sini. Ya. Terus ini limbik adalah otak yang biasanya itu berempati. Ya, misalnya hasilnya di sini. Itu ya. Terus yang ketiga di sini adalah otak reptil atau otak dinosaurus. Gitu. Jadi misal baru marah, itu biasanya apa? Biasa itu nanti limbiknya itu dapat tersebar, ya, terus juga. Jadi kalau bisa diusahakan selalu apa? Ini kayak gini, yang menutupi. Oke, jangan sampai dia keluar dari otak tadi. Jadi silakan menggunakan otak neokortex atau di limbiknya saja. Jangan sampai menggunakan otak yang reptil tadi. Oke. Bapak Ibu, kita ingin kembali. Nah, di kedua ini kita juga untuk dapat memahami emosi kita.
Karena ternyata sebagian orang atau anak-anak itu yang dinamakan emosi itu banyak dengan apa? Marah ya. Padahal tidak semuanya seperti itu. Ketika mau sedih, misalnya juga emosi sedih, senang juga senang, kesal juga kesal. Jadi ya emosi itu tidak selalu dengan marah-marah. Tapi bisa senang, bisa sedih, bisa kesal, bisa takut dan sebagainya. Itu nggih. Nah itu lebih kenal-kenal juga. Terus ada Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu atau mungkin ya memberikan peluang pada siswa bahwasanya jika kalian marah jangan terus direspon, tapi silakan jeda dulu. Ya misalnya lah contohnya gampang banget. Ketika Pak Nade, Pak Bambang dan Pak Roman antri ya Pak untuk jajan di kantin gitu kan. Kalau ada antri di situ, tapi dari waktu nyerobot, kira-kira gimana perasaannya? Segel gitu ya misalnya, ada langsung ini ya Pak, nantang sebagainya ya. Nah, dan kalau bisa misalkan lo diam dulu, sabar, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, terus baru direspon dengan yang positif. Jangan terus, oh gitu ya Pak, tapi yang positif, kata positif. Bila seperti itu, namanya message, gitu ya. Contohnya, saya merasa kesal saat kamu menyerobot antrian jajan tadi itu. Kalau bisa, besok lagi jangan seperti itu ya. Gitu. Itu situ maknanya kayak gitu. Ya, memang sangat berat, tapi dari salah satu cara untuk mengelola emosi kita. Itu intinya. Cara kejadian yang mungkin buat emosi, jangan direspon, jeda dulu, ya diam dulu, terus direspon pelan-pelan. Itu yang misalnya. Misalnya kalau berangkat pagi buru-buru, peredaran dari bocor reaksinya. Lesu kan biasanya. Nah, kalau bisa lihat banyak dulu, terus belajar lagi. Yang sabar, nggak usah. Itu kira-kira. Nah, itulah salah satu cara untuk mengelola emosi. Jadi silakan untuk diskusi dulu. Itu ya. Dan jangan sampai otak jenuh tadi itu, otak kalian keluar dari ini ya Pak, pemikiran kita. Dan buku yang ketiga buku ini. Nah, tumbuhkan resiliensi. Ini juga susah sekali. Jadi untuk di jurus 3 ini kita dibiasakan untuk memiliki fix atau yang namanya fix, tapi yang grow mindset ya, otak yang bertumbuh gitu. Cara gampangnya adalah jangan senang putus asa. Resiliensi itu adalah daya lenting. Jadi ketika jatuh harus bisa tumbuh lagi. Itu resiliensi. Itu nih. Jadi silakan untuk dibiasakan untuk ini ya, otak yang tumbuh, jangan fixed mindset. Misalnya, kita Mas Taufik berhasil nggak untuk bulan kemarin? Gagal ya Pak, karena nilainya mau Pak, isolation gitu. Ya, gagal Pak, tapi insya Allah tahun depan saya bisa berjuang lagi. Itu ya, dan berpikir untuk aku iso, aku gagal bukan. Tapi ini mungkin karena kurang persiapan saja Pak, bisa tahun saya coba lagi. Itu nih, itu namanya grow mindset. Terus ternyata tegas dan tega itu nggak terlalu jauh bedanya. Ya, jadi kalau kita misalnya apa ya, dengan rasa kepada anak kita atau murid kita, ya silakan untuk tega, ya, yang tegas. Gitu. Kalau contohnya adalah seperti ini, seperti anak burung yang burung menetas itu katanya, ya, itu untuk hidup burung biarkan untuk anaknya yang terbang walaupun jatuh, gitu ya. Itu tegas, didorong-dorong, susah-susah itu ya, didorong-dorong, karena harus tega juga. Kenapa? Jika nggak tegas, nggak tega, nggak bakal bisa untuk terbang. Kalau disayang lah, edukasinya jangan sampai nanti jatuh, kalau jatuh gimana, kamu lanjut sebagainya, ini nggak bisa. Jadi antara tegas dan tega itu harus jalan. Terus kepada siswa atau anak kita,
kalau bisa untuk memberikan penguatan seperti sandwich, gitu ya. Ya, tingkat pertama adalah apresiasi dulu, apresiasi. Yang keduanya adalah ada koreksinya. Yang ketiganya adalah diapresiasi lagi. Wah, kamu hebat ya. Walaupun kalah nggak apa-apa, bukan misalnya. Terus untuk koreksinya tadi itu misalnya, ya, kami itu apa ya? Untuk pemanasan lebih banyak lagi mungkin ini yang bisa untuk berhasil menangnya. Itu ya. Dan terakhir, nggak apa-apa, Bapak tetap sama kamu. Ya, apresiasi, koreksi dan apresiasi lagi. Jadi biar tumbuh mindset yang berbeda tadi itu, yang fixed mindset. Karena kadang-kadang itu ketika kita dengan anak atau dengan siswa, kita kritik langsung jadi down, ya nggak berubah lagi. Kata Pak Roman kok memang nggak bisa, memang berubah anaknya ya misalnya. Udah kemakan ngomong orang lain. Tetapi misalnya apresiasi, ada koreksi sedikit, apresiasi lagi, insya Allah bisa diterima murid. Itu ya untuk jurus ketiga atau tumbuhan resiliensi. Terus bunga yang keempat. Nah, konsistensi ternyata juga sangat berat. Itu nih, Bapak Ibu melihat sendiri, misalnya untuk suasana seperti itu harus dikejar-kejar, ya, dibiasakan. Apapun itu yang lain, itu nih, masa belajar semuanya. Nah, untuk konsistensi itu menerapkan kebiasaan dengan paksaan seringkali menghasilkan keputusan eksternal yang jangkanya pendek saja. Itu memang benar ya? Misalnya konsulat yang memakai tidak sadar, tapi setiap hari harus dikontrol seperti itu. Tapi sebagian kecil sudah sadar gitu ya. Tapi banyak masih harus dipaksakan. Dan biasanya utama itu sudah akan lebih lambat lagi untuk persiapan sholat. Itu gitu. Terus sebaliknya menanam kebiasaan dengan kesadaran melibatkan pemahaman, penerimaan dan keinginan internal untuk sadar. Jadi teorinya itu harus disadarkan. Mas, ayo sholat. Oh, jenis sholat sebagainya disadar di sana. Dipahamkan. Kalau nggak sholat, seperti ini ya. Tetapi ya kenyataannya juga susah kan. Tapi teorinya seperti itu. Kalau kita memaksakan akan menjadi satu lagi untuk tidak sadar dan tidak konsisten. Memang harus pelan-pelan. Itu nih. Nah, itu ada contoh yang bisa ditiru misalnya. Gini, misalnya kita mau kurus ya, saya berkata hari ini berniat untuk saya tidak makan dari jam 7 malam sampai jam 12 siang. Itu ekstrim ya. Baru lihat hari ini, besok udah langsung berjalan. Akan bertahan lebih lama ketika saya itu ya pelan-pelan. Misalnya tidak makan malam jam 9, terus jam 10 sudah makan siang. Lebih nyaman gitu ya. Dan ternyata kembali tadi itu ke otak yang sebesar itu. Jadi otak itu kalau ada paksaan atau reaksi yang sangat kaget, itu akan menolak otak itu. Sehingga membuat kita juga enggan untuk konsisten. Jadi harus pelan-pelan. Jadi sidik, memang bisa. Daripada harus berjuang berapa hari itu langsung susah. Gitu. Karena ada penolakan. Kecuali kegiatan itu adalah hobinya dia. Tanpa ada pasangan berjalan ya. Gitu. Jadi misalnya game apa itu nggak perlu itu bisa jalan karena hobi dan membuat itu senang. Tapi saya untuk ibadah, untuk hal yang lain misalnya itu memang harus pelan-pelan gitu. Tidak ekstrim langsung, justru itu tidak bisa. Karena setiap orang punya otak reptil yang biasa menolak kegiatan atau respon yang spontan dan besar. Bukan. Oke, untuk yang kelima adalah ini jalin koneksi, yaitu termasuk bagaimana kita membangun komunikasi dengan orang lain. Itu nih sebagai guru sama dengan siswa terutama. Karena sejatinya ketika ada masalah di kelas,
misalnya apa apapun itu biasanya permasalahan lebih dahulu. Dan kita sebagai guru terkadang apa ya mengejas gitu ya, wah turunan misalnya set misalnya gitu. Nah perlulah kita dekati perlahan, kira-kira misalnya ada anak yang inisiatif itu terlambat ditanyakan kalau kira-kira siapa terlambat itu gara-gara dia malas atau ada hambatan di sana, misalnya dari transportasinya atau dari apa ya lingkungan rumahnya atau dari orang dan sebagainya, itu udah konfirmasi. Itu ya ketika kita memahami siswa atau murid nanti apa ya akan terjadi komunikasi dan biasanya akan berubah di sana. Nah untuk masalah murid seperti itu Bapak Ibu, ada gambar atau fenomena gunung es gitu ya. Misalnya Mbak Firda contohnya terlihat setiap hari happy, senyum-senyum ya Mbak ya kan. Terus inilah pokoknya happy terus gitu. Tetapi ternyata di dalam hatinya atau pikiran itu tersimpan masalah yang besar misalnya. Gitu ya, kita pernah tahu itu. Nah efeknya adalah mungkin Mbak Fitri terkadang mungkin apa ya, mulai diri misalnya kesal sendiri gitu ya. Kesal itu bukan gara-gara kerja di sini, tapi pikiran dia yang penuh gitu. Ya, orang-orang itu pekerjaan itu misalnya karena dia pikiran di rumah misalnya atau hal yang lain, gitu gitu. Jadi perlu koreksi sebelum menyalahkan orang lain. Kamu kenapa seperti ini? Itu jurus kelima adalah itu. Terus ke-6 bunyi. Nah untuk kolaborasi itu kerjasama. Memang nggak bisa ketika siswaan atau PKI itu sendiri nggak bisa, ya atau guru mampu juga nggak bisa. Memang apa harus berkolaborasi. Jadi ini tidak ada salahnya ketika guru atau mungkin ini karyawan siswa yang mungkin kurang baik ya dalam komunikasi, sikap dan sebagainya bisa disampaikan kepada kami atau guru yang lain juga supaya apa sama-sama paham. Dengan nanti ada siswaan, ada BK, ada guru mapel, ada kurikulum dan sebagainya, itu bisa apa ya membahas bareng-bareng mencari solusi. Itu jadi sangat penting sekali kolaborasi. Lanjut, ini ketika pelajaran juga sama. Tidak usah menunggu kurikulum untuk memberikan waktu supervisi. Ada kalanya misalnya dengan guru yang sama-sama guru bengkel. Coba Pak, kalau dilihat cara mengajar itu ya kurang paham misalnya, diberikan masukan dan sebagainya. Juga itu sama seperti itu. Ya, misalnya mungkin juga bisa lintas mata pelajaran. Misalnya nanti ada guru TIK misalnya komputer mengajar olahraga untuk bervisi juga sama. Itu biar sama-sama ada insight atau masukan dari kita pada orang ini untuk hal apa perbaikan itu belajar. Itu selain itu juga kita juga butuh orang tua, ya orang tua masyarakat untuk apa buat masukan kepada kita juga. Nah, orang tua biasanya apa berikan informasi kepada kita ketika kita bimbingan atau pengarahan kepada anak di sini. Oke terakhir Bu, Bapak, Bu Mei. Terakhir adalah menata situasi. Nah ini memang bukan dari tugas guru, tapi dari sistem sekolahan. Itu memang kayak di mana-mana bagaimana caranya untuk menjadikan sekolah yang itu ya aman, nyaman dan menggembirakan. Itu menjadi PR sekolah dan tentunya sekolah tidak bisa mewujudkan itu, ya harus kita bantuan semua sekolah. Itu sekolah misalnya dianggap aman udah tidak ada laporan, terus aman dari ini kejahatan, ya terlindungi itu aman, terus nyaman, ya anak kerasan di kelas misalnya ada fasilitas, guru-guru yang ramah dan sebagainya. Terus menggembirakan, itu ya. Kalau pelajar monoton, misalnya bisa diajak ke masjid atau ke lapangan atau dengan diskusi atau role dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk hal tersebut. Itu Nah, untuk jurus 7 ini memang perlu proses, ya dari pimpinan, dari staf dan guru karyawan itu
untuk akan lebih ini ya bertahap untuk menuju ke sana. Jadi menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan itu butuh proses. Tetapi proses itu juga harus dibantu oleh Bapak Ibu semuanya. Kalau sendiri nggak bisa. Bapak Ibu nih, oke. Sebelum diakhiri, kita tes dulu. Yang jurus pertama apa? Jurus pertama, kenali. Oke. Dengan cara asesmen ya, mahasiswa. Yang kedua adalah kelola emosi. Yang ketiga adalah ya daya latih tubuh resiliensi. Terus yang keempat adalah jaga konsistensi. Tadi ya itu harus perlahan dan konsisten. Kalau langsung dengan cara yang spontan juga akan susah. Yang selanjutnya adalah yang kelima, jalin koneksi. Terus bangun kolaborasi. Terakhir adalah menata situasi. Oke, bagus semuanya. Demikian ya untuk implementasi 7 jurus BK Hebat, dan mudah-mudahan nanti ke depannya ilmu ini ya bisa dipraktikkan oleh semua guru dan karyawan di sini. Itu ya. Jadi semua bisa menjadi guru BK dengan ilmu 7 jurus BK Hebat. Nanti Bapak Ibu bisa belajar sendiri karena ada modul yang bisa dipraktikkan. Itu ya. Bapak Ibu, demikian untuk implementasi pada siang hari ini. Dan terima kasih, mohon maaf atas segala kata dan salah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan materi tentang 7 jurus guru hebat. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita laksanakan dengan baik.